Belajar bahasa Arab lebih mudah. Bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faktor terbesar yang menjadikan para ulama dahulu mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan dari ilmu, kemuliaan, ketinggian, kedudukan, yang membedakan banyak dari mereka dengan kita, orang-orang yang datang terakhir, para tulabul ilm, adalah pengagungan terhadap ilmu. Para ulama-ulama kita dahulu mengetahui agungnya kedudukan ilmu. Dan ini dimulai dengan seriusnya mereka, tercurahnya perhatian mereka terhadap mempelajari adab-adab yang syar'i, adab-adab berkaitan dengan ilmu, adab-adab seorang talibul ilm terhadap dirinya, terhadap ilmunya, terhadap kawannya, terhadap kitab yang ada padanya, terhadap gurunya, dan adab-adab yang lain. Karena itu kita dapati kabar-kabar dari mereka bahwasanya seorang dari mereka boleh jadi mempelajari adab selama puluhan tahun. Mempelajari adab bahkan lebih lama dari mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Karena itu tidak heran ketika mereka telah mempelajari adab, maka di awal pencarian mereka terhadap ilmu syar'i, maka pengagungan mereka terhadap ilmu di dalam hati-hati mereka telah sampai pada puncak-puncaknya. Dan dalam keadaan seperti itulah para ulama-ulama salaf kita menuntut ilmu syar'i dengan pengagungan yang tinggi terhadap ilmu dalam hati-hati mereka. Yang hal ini saat ini termasuk hal yang kita katakan kita memiliki kekurangan terhadap hal tersebut. Karena itu usaha untuk membangun pengagungan terhadap ilmu di dalam hati-hati mereka adalah usaha yang perlu dan sangat butuh untuk dilakukan seorang penuntut ilmu. Membangun pengagungan terhadap ilmu di dalam hati-hati mereka. Karena kita mengatakan ilmu ini adalah pemberian. Dan Allah tidak akan memberikan ilmu tersebut di dalam hati-hati yang kosong dari pengagungan terhadap ilmu. Hati-hati yang lalai, yang tidak mengagungkan ilmu. Ilmu ini adalah pemberian. Allah memberikan ilmu tersebut. Allah memberikan warisan para nabi tersebut kepada
hati-hati yang layak, hati-hati yang memiliki dan penuh terhadap pengagungan terhadap ilmu. Seberapa besar pengagungan seseorang terhadap ilmu, maka sebesar itu pula kadar ilmu yang mungkin untuk dia dapatkan. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai masuk kepada pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kita masih berada di jilid yang kedua dan pada pelajaran yang ke-15. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di latihan yang keempat. Kita akan sedikit paparkan kembali latihan yang keempat ini sebagai murajaah terhadap pelajaran yang lalu. Di sana di latihan keempat, at-tamrin ar-rabi' di halaman 105, ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Di sana kita lihat ada 4 kalimat. Yang pertama, ya Ahmadu la tadhhab. Wahai Ahmad, jangan engkau pergi. Tapi kita lihat di sini ada la an-nahiyah, ya. Ada la an-nahiyah. Dan kita lihat ketika kita ingin melarang dengan la an-nahiyah yang maknanya jangan, ketika kita ingin melarang orang kedua tunggal laki-laki, kamu laki-laki, maka kita lihat dia, kita datangkan fi'il mudhari' berakhiran sukun. La tadhhab, jangan engkau pergi, jangan kamu laki-laki pergi. Kalau kita ditanya mana fa'ilnya, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Dhamir mustatir, dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah anta, jangan kamu pergi. Kemudian kalimat yang kedua, ya ikhwanu la tadhhabu. Wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi. Ketika kita ingin melarang orang kedua jamak berjenis laki-laki, kalian laki-laki, maka kita lihat di sini kita menambahkan dhamir wawul jamaah di akhir fi'il mudhari'nya. La tadhhabu, jangan kalian laki-laki pergi. Waw sukun di akhir itu adalah dhamir wawul jamaah. Ya, ini ketika kita ingin melarang orang kedua jamak berjenis laki-laki, kalian laki-laki. La tadhhabu, ya. Jangan kalian laki-laki pergi. Asalnya dia tadhhabuna. Tadhhabuna artinya kalian pergi. Ketika datang la an-nahiyah sebelumnya, maka nun di akhir kita hilangkan. La tadhhabu. Taib, ala kulli hal, ketika kita ingin melarang orang kedua jamak berjenis laki-laki, tambahkan di akhirnya wawul jamaah dan fi'il mudhari'nya di akhirnya dalam keadaan dhammah, karena dia hendak mencocoki waw sukun setelahnya yang merupakan dhamir. La tadhhabu, ya, la taqra'u, la tarji'u, la takhruju, dan seterusnya. Kemudian ketika kita ingin melarang orang kedua tunggal berjenis muannats, perempuan. Di sini contohnya, ya Maryamu la tadhhabi, wahai Maryam, jangan kamu pergi. Kita lihat di sini asalnya dia adalah tadhhabina.
telah berlalu pembahasannya. Tadhhabina ini fi'il mudhari', kamu perempuan pergi. Tadhhabina dengan nun di akhirnya. Akan tetapi ketika dia dimasuki la an-nahiyah, maka nun di akhir kita hilangkan. Maka jadilah la tadhhabi. Ya di akhir itu adalah dhamir untuk kamu perempuan. Ya, la tadhhabi. Kalau tadi kamu laki-laki, la tadhhab. Kalau kamu perempuan yang hendak kita larang, maka kita tambahkan ya al-mukhatabah. Ya sukun di akhir. Jadinya la tadhhabi. Jangan kamu perempuan pergi. Kemudian ketika kita ingin melarang orang kedua jamak berjenis muannats, perempuan. Kalian perempuan. Contohnya di sini ya akhwatu la tadhhabna. Wahai saudari-saudari, jangan kalian pergi. Jangan kalian pergi. Kita lihat di sana di akhir fi'il mudhari'nya ada dhamir nun niswah. Nun berharokat fathah itu adalah nun niswah. Sehingga la tadhhabna maknanya jangan kalian perempuan pergi. Kalau tadi kalian laki-laki, la tadhhabu. Kalau kalian perempuan, jangan kalian perempuan pergi, la tadhhabna. Dan fi'il mudhari'nya dalam keadaan sukun di akhir ketika bersambung dengan nun niswah. La tadhhabna. Sukun pada ba-nya. Tayyib. Ini sedikit pengulangan berkaitan dengan penyandaran dhamir-dhamir kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. La yang maknanya untuk melarang, ya. Jangan. Taib. Kita berlanjut ke at-tamrin al-khamis. Akmilil jumal al-atiyata biwadha'i fi'lin mudhari'in munasibin masbuqin bila an-nahiyah fil amakinil khaliyah. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari' yang tepat yang didahului oleh la an-nahiyah pada tempat-tempat yang kosong. Pada tempat-tempat yang kosong. Di sana misal nomor yang pertama ya Zainabu la sana titik-titik an-nafidzah. Ya di sini wahai Zainab jangan titik-titik jendela. Nah, kita jawab misalkan dengan jangan kamu membuka jendela. Maka jadilah ya Zainabu la taftahin nafidhata. La taftahin nafidhata. Kita isi dengan taftahi. Ada ya al-mukhatabah. Dhamir untuk kamu perempuan. Karena di sini yang hendak kita perintah, kita larang adalah Zainab dan dia berjenis muannats tunggal, maka dhamir yang tepat adalah yaul mukhatabah di akhir fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya taftahu kita tambahkan ya di akhir. La taftahi, la taftahin nafidhata. Wahai Zainab, jangan engkau membuka jendela. Taib. Kita berlanjut ke nomor yang berikutnya. Kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk coba menjawab latihan yang kelima berikutnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan Ibu Eti? Nah, Baik. Ibu Eti, sekarang kita berada di latihan yang kelima, at-tamrinul khamis. Kita coba berlanjut ke nomor yang kedua. Coba dijawab dan coba diterjemahkan juga sebisanya. Tafadhali. Bismillah.
Ya ayyuhan nasu la nuqat asyaitana. Ya ayyuhan nasu la ta'budi syaitan. Wahai manusia, jangan kalian menyembah syaitan. Taib. Naam, ahsan. Ya ayyuhan nasu la ta'budus syaitana. La ta'budus syaitana. Wahai manusia sekalian, jangan kalian menyembah syaitan. La ta'budu. Ya, kita jawab dengan ta'budu. Nah, ta'budu diakhiri dengan wawul jamaah di akhir. Nah, tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Eti. Ya akhwati la nuqat ghurfati bil maknasatil qadimati. Bil miknasatil. Bil miknasatil qadimati. Tayyib. Ya akhwati la tasnu la taknusna ghurfati bil miknasati qadimati. Tayyib. Nah, ahsan. Artinya? Wahai saudari-saudariku, kalian jangan menyapu kamar saya dengan sapu yang sudah rusak. Taib, dengan sapu yang sudah usang. Sudah usang. Lama. Nah, taib, ahsan. Ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimati. Wahai saudari-saudariku, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu yang usang. Nah, taknusna. Ya, kita jawab dengan la taknusna. Nah, dengan nun niswah di akhir fi'il mudhari'nya. Nah, jangan kalian perempuan menyapu. La taknusna. Taib. Nah, ahsan. Cukup insyaallah Bu Eti. Bagus sekali. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Pak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita coba berlanjut ke nomor berikutnya. Kita berikan lagi kesempatan kepada peserta untuk coba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dini, Ustadz. Taib. Baik, Ibu Dini, kita berlanjut sekarang ke nomor keempat. Coba dibaca dan dijawab dan terjemahkan sebisanya. Tafadholi. Bismillah. Ya waladu la tadhak fil fasli. Wahai anak laki-laki, jangan tertawa di dalam kelas. Taib. Naam, ahsan. Ya waladu la tadhak fil fasli. Ya waladu la tadhak fil fasli. Wahai anak, wahai nak, jangan kamu tertawa di dalam kelas, ya. Tadhak. Nah, di sana fa'ilnya, fa'il dari fi'il mudhari'nya apa kira-kira Ibu Dini? La tadhak. Domir anta. Taib. Domir mustatir, perkiraannya adalah anta. Nah, ahsan. Taib. Nomor berikutnya Ibu Dini. Ya banati la tashrobi ma'an baridan. Ya binti au banati. Oh binti, ya binti. Nah, binti. Ya. Sekali lagi. Ya binti la tashrobi ma'an baridan. Taib. Wahai anak perempuan, jangan minum air dingin. Kamu jangan minum air dingin. Taib, ahsan. Wahai anak perempuanku atau putriku, jangan kamu minum air dingin, ya. La tashrobi ma'an baridan. Nah, dia mudhari'nya asalnya tashrobina. Nah, tashrobina dengan adanya nun di akhir, ini fi'il mudhari'nya. Tapi ketika kemasukan la an-nahiyah, nun di akhir kita hilangkan. Dan fa'ilnya apa di sini Ibu Dini? Fa'il dari fi'il tashrob. La tashrob. Iya,
Fa'ilnya ya Ustaz. Nah, Domir fa'ilnya anti ya Ustaz. apa? Anti atau ya mutakalim. Thayyib, ya Ya mukhatabah. mutakalim. Nah, ya sukun di akhir itu adalah fa'ilnya, yaitu namanya yaul mukhatabah, yaitu domir Ya, untuk kamu perempuan, ya. Ya, domir untuk kamu perempuan, dan tentu saja berarti yang dimaksud adalah sang putri. Nah, tapi kalau kita ditanya fa'ilnya apa, maka fa'il dia mesti harus terletak setelah fi'il. Dan di sana ya mukhatabah, ya sukun di akhir itu adalah fa'ilnya. Taib, ahsan, bagus sekali Ibu Dini, cukup. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan lagi kesempatan untuk nomor berikutnya kepada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Sama Siti. Taib, Ibu Siti. 6. Kita masih di latihan kelima. Kita berlanjut ke nomor yang ke-6. As-sadisu. Tafadhali. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asana Athnai. fi asnai fi asna darsu ya. Darsi. Darsu. Wahai putra-putraku, janganlah kalian keluar dari kelas selama pelajaran. Ketika pelajaran. Nah, ketika pelajaran berlangsung gitu ya. Fi athna. Fi athna ini maknanya ketika, ya, ketika pelajaran. Taib, ahsan. Di sana kita jawab ya abnai la takhruju minal fasli fi athna'id darsi. Wahai anak-anak laki-laki, jangan kalian keluar, la takhruju, ya, dengan fa'ilnya wawul jamaah di akhir fi'il mudhari'nya. Takhruju, la takhruju minal fasli fi athna'id darsi. Jangan kalian keluar dari kelas ketika pelajaran. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Siti. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattoti ya sayyadati. Janganlah kamu turun dari bus di stasiun ini, wahai nyonya. Taib, nah, ahsan. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya sayyidati. Ya sayyidati, atau ya ukhti. Nah, di cetakan yang terbaru mungkin di sana ukhti, ya, tulisannya. Di cetakan yang lama sayyidati. Taib. Kalau sayyidati maka maknanya adalah nyonya, ya, semacam itu. Panggilan kemuliaan untuk wanita, ya. Sayyidah. Adapun ukhti, ya, saudari, saudariku. Nah, di sana kita jawab tanzili. La tanzili, jangan kamu wanita, kamu perempuan turun dari bis pada stasiun atau terminal ini, wahai saudariku. Nah, kita jawab dengan tanzili, dengan domir yaul mukhatabah di akhirnya, ya. Asalnya tanzilina, tapi karena dimasuki la an-nahiyah, maka kita hilangkan nun di akhirnya menjadi tanzili. La tanzili, jangan engkau wanita turun. Nah, taib, ahsan. Baik, bagus sekali Ibu Siti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lanjutkan kembali. Untuk nomor berikutnya, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk
coba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Maulida, Ustaz. Baik, Ibu Maulida, kita masih Ibu Maulida. berada di latihan kelima. Berlanjut ke nomor ke-8 di sana, ats-tsaminu. Coba dijawab. Tafadhali. Ya binti, la taqta'i al-lahma bihadzas sikini. Taib. Hai Maknanya? putriku, jangan kamu memotong daging dengan pisau ini. Taib, ahsan. Ya binti, la taqta'il lahma bihadzas sikini. Wahai putriku, jangan engkau memotong daging dengan pisau ini. Ya, kita jawab dengan taqta'i. Taqta'i dengan yaul mukhatabah di akhirnya. Ya, karena yang hendak dilarang di sini adalah sang putri, ya, putriku. Nah, maka kita berikan yaul mukhatabah di akhir fi'il mudhari'nya. Jadilah la taqta'i. Jangan engkau memotong. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Ibu Maulida. Ya ikhwanu, la tadhhabu illal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Taib. Ya wahai saudara laki-laki, jangan kalian pergi. Tunggal atau jamak dia? Ikhwanu. Jamak. Jamak. Nah. Wahai saudara-saudara laki-laki, jangan kalian pergi ke kantin sebelum jam 1. Taib, naam, ahsan. Ya ikhwanu, la tadhhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi ke kantin sebelum jam 1. Ya, di sana kita jawab dengan la tadhhabu. La tadhhabu. Ya, dengan wawul jamaah di akhirnya. Karena yang hendak kita larang di sini adalah para saudara-saudara laki-laki. Maka jadilah orang kedua jamak berjenis mudzakkar. Dan dhamir yang tepat adalah wawul jamaah. La tadhhabu. Taib, ahsan. Satu lagi, Ibu Maulida, siap? Siap. Tafadhali. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Taib. Jangan engkau menulis di papan tulis, wahai Abu Bakri. Taib, ahsan. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Jangan engkau menulis di atas papan tulis, wahai Aba Bakar. Ya, di sana kita jawab dengan la taktub. La taktub. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Taqdiruhu, perkiraannya anta. Taib. La taktub. Nah, jangan engkau laki-laki menulis. Taib. Baik, bagus sekali Ibu Maulida. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita berlanjut sekarang ke latihan berikutnya di sana. Setelah kita menyelesaikan latihan yang kelima, berikutnya latihan yang keenam, at-tamrin as-sadisu. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Taib, di sini kita hendak membahas bahwasanya la yang tersusun dengan harful lam dan alif ini ada dua. Ada la an-nafiyah, ada la an-nahiyah. La an-nafiyah dia adalah la yang digunakan untuk menafikan, untuk meniadakan. Artinya tidak. Ya, artinya tidak. Dan datang setelahnya, setelah la an-nafiyah, fi'il mudhari' juga.
Akan tetapi la an-nafiyah ini tidak memiliki amal, tidak memiliki amal apapun. Tidak seperti la an-nahiyah, sebagaimana nanti kita akan bahas kembali. La an-nafiyah dia tidak memiliki amal apapun. Dia datang dan menjadikan makna peniadaan, tidak, untuk fi'il mudhari' yang datang setelahnya. Kita lihat contohnya di sana. Lima la ta'kulu ya akhi. Lima la ta'kulu ya akhi. Mengapa kamu tidak makan wahai saudaraku? Nah, lima la ta'kulu ya akhi. Mengapa kamu tidak makan wahai saudaraku? La ta'kulu di sana artinya tidak makan. Nah, kamu tidak makan. La ta'kulu. Kita lihat fi'il mudhari'nya ta'kulu. Dia tetap dalam keadaan dhammah di akhirnya. Tidak terpengaruhi apapun dengan adanya la an-nafiyah. La yang maknanya untuk meniadakan. Ya, tidak. Begitu juga kalimat berikutnya. Ala tadhhabu ilal mal'abi. Tidakkah kamu pergi ke tempat bermain atau ke lapangan? Ala tadhhabu ilal mal'abi. La setelah hamzatul istifham di sana adalah la an-nafiyah. Artinya tidak. Karena itu tadi kita artikan tidakkah. Dan datang setelahnya fi'il mudhari' yaitu tadhhabu. Dan tadhhabu, nah dia tetap dalam keadaan rafa', tidak terpengaruhi apapun dengan adanya la an-nafiyah yang maknanya tidak ini. Kemudian adapun la an-nahiyah, kita lihat di sana la jenis yang kedua dari la adalah an-nahiyah. La yang maknanya jangan, untuk melarang. Kita telah mengatakan la an-nahiyah ini masuk kepada fi'il mudhari' juga. Akan tetapi la an-nahiyah ini memiliki amal. Memiliki amal. Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf sahih, yaitu huruf selain huruf-huruf illah. Huruf illah yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun. Maka dia menjadikan sukun akhir dari fi'il mudhari'nya. Ini kalau fa'il dari fi'il mudhari'nya adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Sementara kalau di akhir fi'il mudhari'nya ada dhamir yang nampak seperti yang telah lalu, seperti la tadhhabu, la tadhhabi, maka amalnya la, pekerjaannya la adalah menghilangkan nun yang ada di akhirnya. Kita tadi mengatakan asalnya adalah tadhhabuna, kalian pergi. Setelah kedatangan la an-nahiyah, dihilangkanlah nun yang ada di akhir menjadi la tadhhabu. Dan istilah lainnya la an-nahiyah ini datang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan jazm, dan tanda asli jazm adalah dengan sukun. Karena itu kita lihat di sini la ta'kul. Ta'kul berakhiran sukun karena datangnya la an-nahiyah sebelumnya. La ta'kul hadza ya akhi, jangan engkau makan ini wahai saudaraku. La ta'kul hadza ya akhi. Maka la an-nahiyah ini beramal. Ya, dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya berakhiran sukun atau
hilang nun di akhirnya. Adapun la an-nafiyah tadi dia tidak memiliki amal apapun. Maknanya pun beda. Yang tadi la an-nafiyah maknanya tidak, sementara la an-nahiyah maknanya adalah jangan, ya, untuk melarang. Kemudian kalimat berikutnya di sana, la tadhhab ilal mal'abi. Jangan kamu pergi ke lapangan atau tempat bermain. Di sini la-nya adalah la an-nahiyah. Dan kita lihat dhamir fi'il mudhari' setelahnya berakhiran sukun. Karena sebab la an-nahiyah. Jangan kamu pergi. Maknanya pun beda dengan la an-nafiyah. Taib. Dan bagaimana kita membedakan dalam sebuah kalimat tanpa harokat misalkan antara la an-nafiyah dan la an-nahiyah? Kita katakan kita membedakannya dari konteks atau struktur kalimatnya. Apakah di sana yang tepat la an-nafiyah ataukah la an-nahiyah? Taib, ini sedikit penjelasan berkaitan dengan la an-nafiyah yang maknanya untuk nafi, peniadaan, maknanya tidak, dan la an-nahiyah yang maknanya jangan. Berikut dengan amalnya la an-nahiyah dan tidak beramalnya la an-nafiyah. Taibun. Berikutnya di sana kita berlanjut ke at-tamrin as-sabi, latihan yang ke-7. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Di sana tertulis huwa yaktubu. Dia menulis. Anta taktubu. Kamu menulis. Ana aktubu. Saya menulis. Kemudian huwa yakulu. Dia makan. Dia laki-laki makan. Anta takulu. Kamu laki-laki makan. Ana akulu. Taib, ini asalnya. Ya. Ini asalnya ana akulu. Taib. Akan tetapi akulu ini kita katakan sulit untuk diucapkan. Akulu. Lebih mudah kalau kita memberikan mad, memberikan panjang pada hamzahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Arab, ya, ketika bertemu hamzah berharokat fathah seperti ini, kemudian datang setelahnya hamzah sukun lagi, maka mereka menjadikan hamzahnya satu saja dan memanjangkannya. Jadilah akulu. Akulu, ya, ana akulu. Ana akulu. Tidak kita katakan akulu, tapi ana akulu. Nah, ini ketika hamzah berharokat fathah seperti ini bertemu dengan hamzah berharokat hamzah dalam keadaan sukun. Begitu juga contoh setelahnya, huwa ya'khudhu. Dia laki-laki mengambil. Anta ta'khudhu. Kamu laki-laki mengambil. Ana akhudhu. Ini asalnya. Saya mengambil. Akhudhu. Nah, namun agar lebih mudah di lisan, maka orang Arab menjadikan hamzahnya menjadi satu saja dan memanjangkannya. Akhudhu. Akhudhu. Nah, ana akhudhu. Saya mengambil. Ana akhudhu. Tayyibun. Baik, ini penjelasan tambahan berkaitan dengan keadaan ketika hamzah berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun. Maka jadilah kita memanjangkan, menjadikan hamzahnya satu saja dan memanjangkannya. Akulu, akhudhu. Nah, dibandingkan kita mengucapkan akulu atau akhudhu, nah, lebih mudah kita mengatakan akulu, akhudhu. Tayyib. Berikutnya
Nantaqilu ila at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Ta'ammalil jumalal atiyata. Perhatikan kalimat-kalimat yang berikut ini. Baik, di sini kita hendak membahas mengenai kada, yakadu. Kada ini fi'il madhi. Adapun yakadu ini fi'il mudhari'nya. Kada dia adalah fi'il madhi, kita katakan maknanya adalah hampir. Ya, kita biasa artikan hampir, hampir saja. Dan kada ini memiliki amal sebagaimana amalnya kana, yaitu merofa'kan isim dan menasabkan khobarnya. Isim yang datang setelahnya dalam keadaan rofa', dan tanda asil rofa' kita ketahui adalah dhammah di akhir. Sedangkan khobar dari kada dia haruslah berupa fi'il mudhari'. Ya, khobar dari kada haruslah dia berupa fi'il mudhari'. Sehingga khobar dari kada ini nanti susunannya fi'il dan fa'il. Ya, khobar dari kada ini nanti susunannya fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kada menjelaskan bahwasanya hampir saja terjadi kata kerja yang datang setelahnya yang berfungsi sebagai khobar. Kita coba lihat contohnya. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh maka jelas apa yang sedang kita bicarakan. Yang pertama, fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu. Nah, Zakaria membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Dan hampir dia keluar. Kada kita artikan hampir atau hampir saja. Apa yang hampir? Yang hampir adalah kejadian pada fi'il mudhari' setelahnya, yaitu keluarnya Zakaria. Hampir saja Zakaria keluar, ini maknanya. Ya. Kalau kita mengatakan mana isimnya kada di sini, isimnya kada adalah dhamirun mustatir, dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah huwa. Huwa kembali kepada Zakaria. Hampir saja Zakaria keluar. Ini maknanya. Wa kada yakhruju. Ya. Yakhruju fi'il mudhari' dialah khobarnya kada. Maka kita ketahui bahwasanya setelah kada akan datang isim, baik itu dhamir ataupun lainnya. Kemudian datang setelahnya fi'il mudhari'. Taib. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Zakaria membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Taib. Kita coba minta peserta untuk coba membaca. Kita buka kesempatan peserta untuk coba membaca. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan siapa ini? Ana Abu Abdurrahman Ustaz. Tayyib, naam. Aba Abdurrahman, naam. Tafadhol, coba dibaca. Kita masih berada di latihan ke-8. Coba dibaca nomor yang pertama. Tafadhol. Bismillah. Al-awwal. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Tayyib. Maknanya apa tadi? Zakaria telah membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Tayyib. Ahsan. Kemudian nomor yang kedua. Asani. Qala Utsmanu lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Tayyib. Apa ini kira-kira maknanya? Utsman telah berkata kepada Pak Kepala Sekolah, Yusuf telah mengangkat tangan dan hampir saja memukulku. Tayyib. Ahsan. Nam qala Utsmanu lil mudiri, berkata Utsman kepada Pak Kepala Sekolah, rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Yusuf telah mengangkat tangannya dan hampir saja dia memukulku. Nah, di sini kita lihat ada kada. Nah, dia fi'il madhi, dia beramal seperti kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Hanya saja khobarnya kada haruslah dia berupa fi'il mudhari'. Di sini isimnya kada kira-kira apa, Abu Abdurrahman? Wa kada yadribuni. Fa'il dari misalnya. Bagaimana? Fa'il domir mustatir ya. Isimnya kada. Isimnya. Sebagaimana tadi di nomor yang pertama mirip. Apa berarti dia isimnya? Ana Ustaz. Bagaimana? Fa'ilnya ana. Taib. Kita katakan kurang tepat. Kada. Nah, kita ulangi. Nah, kita memang masih baru ini ya, kada, penjelasan. Kada ini adalah fi'il madhi, maknanya hampir saja. Dan dia ketika masuk kepada suatu susunan kalimat yang awalnya mubtada dan khobar, maka ketika kada masuk, jadilah mubtada itu menjadi isimnya dan khobarnya menjadi khobarnya kada. Nah, jadi kita misalkan di sini kalimat awalnya huwa yadribuni. Ini kalimat awalnya. Kemudian kita mau masukkan makna hampir, maka jadilah kada yadribuni. Maka isimnya di sini adalah domir mustatirun takdiruhu huwa. Aywa. Domir mustatir takdiruhu huwa. Ini adalah isimnya kada. Nah, isimnya kada. Nah, yang tadinya dia sebelum datangnya kada, kalau nggak ada kada, maka dia mubtada. Huwa yadribuni. Nah, itu. Sekarang setelah datangnya kada, maka dia menjadi isimnya kada. Kemudian khobarnya kada adalah fi'il mudhari' yadribuni. Taib. Nah, mudah-mudahan ini sedikit menjelaskan. Ini hafalkan saja dahulu. Ala kulli hal, susunan kalimat ini kita ketahui maknanya ya. Kada yadribuni, sebagaimana tadi antum artikan hampir saja dia. Nah, dia tentu saja ini domir mustatir takdiruhu huwa. Hampir saja dia memukul saya. Yadribuni ya. Yadribuni. Yadribuni ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya domir mustatir lagi. Takdiruhu huwa. Kemudian
Ya mutakallim di akhir adalah maf'ulun bihi. Taib, kada yadribuni, hampir saja dia memukul saya. Nah, taib, satu lagi Aba Abdurrahman, coba dibaca. As-salit. In qalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Taib, apa ini kira-kira maknanya? Inqalabat, terbalik. Terbalik mobilnya Hamid dan nyaris dia meninggal. Taib, ahsan. Inqalabat sayyaratu Hamidin, mobil Hamid terbalik, wa kada yamutu, dan nyaris saja dia meninggal. Nah, taib, ahsan. Ini artian yang lain ya, selain hampir bisa juga kita artikan nyaris, gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nyaris saja dia meninggal. Wa kada yamutu. Nah, kita katakan lagi isimnya kada di sini domir mustatir. Nah, takdiruhu huwa. Ya, kita mengatakan di sini bukan fa'il, Aba Abdurrahman. Ya, kita tahu kada ini fi'il madhi, tapi dia ini fi'il yang tidak sempurna. Dia itu tidak butuh fa'il sekarang, yang dia butuhkan isim dan khobarnya. Gitu. Jadi dia tidak butuh fa'il di sini, tapi yang dia butuhkan mana isimnya dan mana khobarnya. Isimnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Domir tersembunyi perkiraannya huwa, kembalinya kepada Hamid. Dan khobarnya adalah fi'il mudhari, yaitu yamutu. Ya, dia meninggal. Hampir saja dia meninggal. Nyaris saja dia meninggal. Taib, nah, ahsan. Cukup Aba Abdurrahman. Jazakallah khairan atas partisipasinya, wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan lagi kesempatan untuk membaca kalimat nomor 4. Tafadhol. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ummu Zalfa, Ustaz. Baik. Ummu Zalfa, kita sekarang berada di tamrin ats-tsamin, latihan ke-8. Coba dibaca untuk kalimat yang keempat. Tafadholi. Na'am Ustaz, bismillah. Ar-Rabi' Dorobatil mudiratu su'ada fakada tabki. Taib. Guru telah memukul Su'ad. Apa al-mudirah? Kepala sekolah. Nah, ibu kepala sekolah ya kalau di sini. Nah. Ibu kepala sekolah telah memukul Su'ad, dan hampir saja dia menangis. Tayyib, ahsan. Darabatil mudiratu Su'ada fakadat tabki. Ibu kepala sekolah telah memukul Su'ad. Kemudian hampir saja dia menangis. Nah, kita lihat di sini kadat. Nah, dia fi'il madhi. Dan isimnya apa kira-kira Umma Zalfa? Isimnya masih tergambar? Kadat tadi kita katakan dia tidak butuh fa'il di sini, tapi yang dia butuhkan isim dan khobar. Isimnya berupa domir mustatir takdiruhu hiya. Taib, ahsan. Nah, isimnya kada adalah domir mustatir takdiruhu hiya. Domir tersembunyi perkiraannya adalah hiya, dia perempuan. Kembalinya ke siapa? Dia perempuan di sini? Kembali kepada siapa? Su'ad. Su'ad, ahsan. Yang mau nangis di sini Su'ad karena dia yang dipukul ya. Nah, isimnya domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, sementara khobarnya adalah fi'il mudhari, yaitu apa? Tabki. Tabki, ya, dia menangis. Nah, dia menangis, tabki. Nah, tapi karena ada kada, maka maknanya hampir saja dia menangis atau nyaris saja dia
menangis. Nah, seperti itu. Dan adanya ta sukun di akhir kada di sini karena isimnya kada berjenis muannats, Muannats. ya, domir mustatir takdiruhu hiya, muannats dia, maka kita tambahkan ta'ut ta'nits di akhir kada, kadat, seperti itu. Fakadat tabki. Taib. Nomor berikutnya coba dibaca Umma Zalfa. Al-khamis daraba tifli nadharati bil 'asa wa kana yaksiruha. Anakku telah memukul kacamataku dengan tongkat dan hampir saja ia mematahkannya. Taib. Ahsan. Daraba tifli nadharati bil 'asa. Anakku telah memukul kacamataku dengan tongkat. Wa kada yaksiruha, dan hampir saja dia merusaknya atau mematahkannya. Taib, di sini kita lihat kada isimnya apa kira-kira Umma Zalfa? Isimnya domir mustatir takdiruhu huwa. Taib, ahsan. Nah, isimnya adalah domir mustatirun takdiruhu huwa. Kembalinya kepada tifli. Nah, kepada sang anak, ya, kembalinya. Hampir saja dia, yakni sang anak, mematahkannya atau merusaknya. Khobarnya kada di sini yang mana? Khobarnya yaksiru, Ustaz. Yaksiru. Nah, ahsan. Khobarnya adalah fi'il mudhari, yaitu yaksiru di sana, ya. Yaksiru itu adalah khobarnya kada. Kada yaksiruha, hampir saja dia merusaknya atau mematahkannya. Taib, ahsan. Baik, bagus sekali Umma Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita coba berikan lagi kesempatan kepada peserta untuk membaca kalimat berikutnya. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa ini? Ismi Panji, Ustaz. Fandi. Panji. Nah. Taib, nah. Taib, Panji. Nah, sekarang kita masih berada di latihan ke-8. Kita berlanjut di bagian ba di sana. Di kalimat yang pertama, coba dibaca dan coba diartikan sebisanya. Tafadhol. As-sa'atul anal wahidah. Sekarang jam 1, hampir kepala sekolah keluar. Taib, nah, ahsan. As-sa'atul anal wahidatu. Sekarang ini jam 1. Yakadul mudiru yakhruju. Hampir saja Pak Kepala Sekolah keluar. Nah, di sana kita lihat ada yakadu. Yakadu ini adalah bentuk mudhari dari kada. Maknanya sama, ya. Maknanya sama. Hanya saja kita katakan sebagaimana perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang membedakan keduanya adalah penunjukan waktu. Kalau kada menunjukkan bahwasanya kejadian atau perbuatan tersebut terjadi di waktu yang lampau. Kalau fi'il mudhari, maka dia terjadi di waktu sekarang ataupun yang akan datang. Nah, di sini yakadu dia juga beramal seperti kada. Ya, dia memerlukan isim dan memerlukan khobar. Menjadikan isimnya dalam keadaan rafa berakhiran dhammah dan membutuhkan khobar yang berupa fi'il mudhari. Nah, di sini dalam yakadul mudiru yakhruju, kira-kira isim yakadu yang mana, Panji? Al-mudiru, Ustaz. Al-mudiru. Nah, ahsan. Ya, di sana isim yakadu adalah al-mudiru. Nah,
Ini adalah isim yakadu. Dan kita lihat dia dalam keadaan rofa, berakhiran dhammah. Tanda asli rofa adalah dhammah. Kemudian khobar yakadu yang mana? Yakhruju Ustaz. Yakhruju. Nah, ahsan. Ya, kita katakan kada ataupun yakadu, khobarnya harus berupa fi'il mudhari', ya, harus berupa fi'il mudhari' di sini. Yakhruju adalah khobar yakadu di sana. Ya, hampir saja Pak Kepala Sekolah keluar. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya coba dibaca, Panji. Yakadul imamu yarka'u. Taib. Apa maknanya kira-kira? Imam hampir saja ruku. Taib. Nah, ahsan. Taib. Yakadul imamu yarka'u. Hampir saja imam ruku. Ya. Nah, seandainya tidak ada yakadu, maka kalimatnya al-imamu yarka'u. Ini mubtada dan khobar. Seandainya tidak ada yakadu. Tapi setelah datangnya yakadu, maka diubahlah dia, mubtada'nya harus menjadi isim dari yakadu. Apa dia isim yakadu di sini? Panji? Al-imamu. Al-imamu. Nah, ahsan. Berada dalam keadaan apa i'rabnya? Rofa Ustaz. Rofa. Ya, dia berakhiran dhammah maknanya kalau dia rofa. Nah, al-imamu isimnya yakadu. Sementara khobarnya yakadu Yarka'u. yarka'u. Nah, ahsan. Dia berupa fi'il mudhari, yaitu yarka'u. Artinya ruku. Nah, hampir saja imam ruku. Yakadul imamu yarka'u. Nah, taib, ahsan. Taib. Cukup insyaallah, Panji. Bagus sekali. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Fajazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Di kalimat yang ketiga dan keempat. Kita berikan kesempatan pada peserta untuk membaca. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dakhroni, Ustaz. Taib, Dakhroni. Nah, coba dibaca sekarang di kalimat yang ketiga di bagian ba, masih di latihan ke-8. Tafadhal. As-salis. Yakadul jarisu yarinnu. Jarosu yarinnu. Taib. Maknanya apa kira-kira ini? Hampir saja bel itu berbunyi. Taib. Ahsan. Yakadul jarosu yarinnu. Hampir saja bel itu berbunyi atau berdering, ya. Baik. Di sana yang berperan sebagai isim yakadu, yang mana dia, Dakhroni, kira-kira? Al-jarosu. Taib, al-jarosu, ya. Kita mencarinya gampang, ya. Seandainya tidak ada yakadu, maka isim yakadu ini mestilah dia mubtada, ya. Nam al-jarosu yarinnu. Al-jarosu mubtada, yarinnu khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Tapi setelah keberadaan yakadu, maka jadilah mubtada menjadi isim yakadu, ya. Kita mengatakan yakadu ini fi'il naqis. Dia tidak butuh fa'il, dia butuh isim dan khobarnya. Nah, isimnya di sini adalah al-jarosu. Sementara khobarnya apa dia, Dakhroni? Khobarnya jumlah fi'liyah yarinnu. Taib, ahsan. Khobarnya adalah fi'il mudhari', atau kalau mau kita katakan jumlah fi'liyah boleh, ya, yarinnu. Nah, dia jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari'. Ini maknanya, ya, untuk yakadu ataupun kada. Khobarnya harus berupa fi'il mudhari'.
Taib. Yakadul jarasu yarinnu. Hampir saja bel berdering. Ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Dahroni. Arabi. Lima dorobta hadal waladu ya aliyu. Hadal walada. Coba sekali lagi. Hadal walada ya aliyu. Huwa yakadu yabki. Taib. Mengapa kamu memukul anak ini, wahai Ali? Dia hampir saja yabki, menangis. Taib, ahsan. Lima darabta hadzal walada ya aliyu huwa yakadu yabki. Mengapa engkau memukul anak ini, wahai Ali? Ya, al-walada di sana berakhiran fathah karena dia mengikuti mahal atau tempat i'rabnya hadza. Hadza ini adalah maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi dalam keadaan nasab. Hanya saja hadza ini mabni, tidak berubah dia keadaan akhirnya. Kita katakan dia berada di tempatnya nasab. Nah, dan nasabnya ini diikuti oleh al-walada sebab dia adalah badal, kita namakan ya. Anak ini. Nah, ini sama yang dituju ya. Yang ditunjuk al-walada, maka dia juga dalam keadaan nasab, mengikuti mahal nasabnya hadza. Sehingga kita baca dengan fathah di akhir. Lima darabta hadzal walada ya aliyu. Nah, mengapa engkau memukul anak ini, wahai Ali? Dia hampir saja menangis. Huwa yakadu yabki. Taib, di sana kita lihat ada yakadu. Isimnya apa kira-kira? Dahroni. Isimnya domir mustatir. Takdirnya huwa, Ustaz. Taib, ahsan. Isimnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa. Domir yang tersembunyi, perkiraannya huwa. Ya, karena isimnya yakadu mesti berada di depannya yakadu. Dia nggak bisa mundur ke belakang ya. Kita nggak bisa jadikan huwa di belakangnya ini sebagai isim. Jadinya harus domir mustatir, domir yang tersembunyi. Nah, ini dialah isim dari yakadu, domir mustatir, perkiraannya huwa. Kembalinya kepada sang anak ya. Nah, kepada sang anak secara makna. Ya beki, apa dia? Berarti dia adalah isimnya. Isim atau khobarnya? Khobar yakadu. Nah. Taib. Dia adalah khobarnya Yakadu. Yakadu, nam, ahsan. Ya, dia adalah khobarnya yakadu. Nam, kita katakan kada yakadu, khobarnya adalah jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari'. Huwa yakadu yabki. Nah, hampir saja dia menangis. Taib, ahsan, bagus sekali Dahroni. Cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita coba berlanjut ke latihan ke-9 di sana. Perintahnya ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Taib, di sini kita mau melihat lagi berkaitan dengan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah. Kita lihat di sana di kalimat yang pertama, ana la ashrabul qahwata. Taib, ana la ashrabul qahwata. Maknanya, saya tidak minum kopi. Saya tidak minum kopi. La di sini adalah la an-nafiyah. Ya. La di sini adalah la an-nafiyah. Dan ini bermakna ketika la an-nafiyah menafikan fi'il mudhari', dan kita tahu fi'il mudhari' penunjukan waktunya adalah untuk sekarang dan yang akan datang.
Berarti maknanya orang yang berbicara ini dia memang kebiasaannya tidak minum kopi, ya, baik sekarang ataupun yang akan datang, dia biasanya tidak minum kopi. Ya, dia mungkin tidak suka kopi. Nah, atau dia nggak punya kopi dan yang lain, yang jelas dia tidak minum kopi sekarang dan yang akan datang. Ana la ashrabul qahwata. Saya nggak minum kopi. Nah, biasanya saya nggak minum kopi. Di masa yang akan datang juga saya nggak minum kopi. Ini secara makna, ya. La an-nafiyah, dia menafikan fi'il mudhari' dan menjadikan waktunya untuk mustaqbal, waktu yang akan datang. Berarti maknanya dia memang tidak biasa minum kopi. Dan di masa yang akan juga dia, masa yang akan datang juga dia tidak minum kopi. Adapun di kalimat berikutnya kita lihat ana ma ashrabul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang. La an-nafiyah, kita tahu bahwasanya la an-nafiyah dia masuknya ke fi'il mudhari'. Asalnya seperti itu. Adapun ma an-nafiyah sebagaimana dalam kalimat ini asalnya dia masuknya ke fi'il madhi. Ya. Asalnya kebanyakannya dia masuk kepada fi'il madhi. Contohnya misalkan ma dhahaba Zaidun. Zaidun tidak pergi. Nah, Zaidun tidak pergi. Ma dhahaba Zaidun. Ma qara'a Zaidun al-majallata. Zaidun tidak membaca majalah. Nah, ma di sini umumnya dia masuknya kepada fi'il madhi. Fi'il kata kerja yang penunjukan waktunya untuk masa lampau. Akan tetapi dia boleh masuk ke fi'il mudhari' ma ini sebagaimana dalam kalimat ini. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Dan ketika ma an-nafiyah masuk kepada fi'il mudhari', dia memberikan faedah, menjadikan penunjukan waktu pada fi'il mudhari' menjadi waktu sekarang. Menjadi waktu sekarang, khusus untuk waktu sekarang. Sehingga ana ma ashrabul qahwatal ana, ini maknanya saya tidak minum kopi saat ini. Ya, saya tidak minum kopi saat ini. Berarti di masa yang akan datang bisa jadi dia akan minum kopi lagi. Nah, jadi mungkin ada sebab khusus kenapa dia saat ini nggak minum kopi. Ya, mungkin sedang sakit atau segala macam. Dan seandainya al-ana dalam kalimat ini kita hilangkan, tetap kita terjemahkan ini ana ma ashrabul qahwata. Tetap kita terjemahkan saya tidak minum kopi saat ini. Inilah faedahnya ketika apa? Ketika ma an-nafiyah masuk kepada fi'il mudhari'. Dia menjadikan penunjukan waktu fi'il mudhari'nya menjadi sekarang dan tentunya menafikannya. Makanya kita artikan ana ma ashrabul qahwata, saya tidak minum kopi sekarang. Nah, gitu, saat ini. Adapun nanti di masa yang akan datang ya bisa jadi saya minum kopi lagi. Nah, gitu. Thayyibun. Kemudian yang kedua di sana, nahnu la nal'abu qurratal qadam. Kami tidak bermain sepak bola. Kami tidak bermain sepak bola. Di sana adalah an-nafiyah masuk kepada fi'il mudhari' dan ini memberikan makna istiqbal. Nah, artinya dia memang tidak berniat main bola di masa yang akan datang. Nah, gitu. Ya, mungkin bukan kebiasaannya, mungkin dia tidak hobi dan segala macam.
Ala kulli hal maknanya nahnu la nal'abu kuratal qadam. Asalnya maknanya adalah kami tidak bermain sepak bola. Di masa yang akan datang juga kami nggak main bola. Singkatnya, la an-nafiyah, dia menafikan fi'il mudhari' dan menjadikan penunjukan waktunya untuk masa yang akan datang. Adapun kalimat nahnu ma nal'abu kurratal qadamil ana, atau al-ananya boleh kita hilangkan keterangan waktu sekarang. Kita hilangkan saja. Maka ma an-nafiyah di sini memberikan faedah. Kita artikan kami tidak bermain bola saat ini. Kami tidak bermain bola saat ini. Artinya khusus untuk waktu sekarang saja. Ya, masa yang akan datang bisa jadi main bola. Nah, seperti itu. Dia ingin menjelaskan apa? Bahwasanya tidak bermainnya bola, kami tidak bermain bola ini untuk saat ini saja. Maka ketika ma'an nafiyah masuk ke fi'il mudhari', sekali lagi kita katakan dia menafikannya dan menjadikan penunjukan waktu fi'il mudhari'nya khusus untuk saat ini, ya. Ma nal'abu kuratal qadam, sekarang saya tidak main bola. Ma asma'u sautaka, saya tidak mendengar suaramu sekarang, dan seterusnya. Adapun ma'an nafiyah ketika masuk ke fi'il madhi, ya sudah, dia hanya menafikan saja. Fi'il madhi tetap penunjukan waktunya untuk masa lampau. Ya, ma dhahaba Muhammadun, Muhammadun tidak pergi. Ya, Muhammadun tidak pergi. Di masa yang lampau dia tidak pergi. Kemudian yang ketiga, huwa la yaqra'us suhufa, dia tidak membaca koran-koran. Artinya dia di masa yang akan datang tidak baca koran. Atau bisa kita katakan dia memang tidak memiliki kebiasaan membaca koran. Ini maknanya. Ya, huwa la yaqra'us suhufa, dia itu enggak baca koran. Ya, di masa yang akan datang juga enggak baca koran, bukan kebiasaan dia baca koran. Nah, gitu. Kemudian kalimat berikutnya, huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Atau kita boleh hilangkan al-ana di sini. Huwa ma yaqra'us sahifata, dia tidak membaca koran sekarang. Sudah mengandung makna sekarang. Kenapa? Inilah faedahnya ketika ma'an nafiyah masuk ke fi'il mudhari'. Sekali lagi, dia menafikan fi'il mudhari' dan menjadikan penunjukan waktunya khusus untuk saat ini, untuk sekarang saja. Dia tidak membaca koran sekarang, ya, saat ini. Ya, mungkin sedang bosan atau segala macam, tapi mungkin di masa yang akan datang dia akan baca koran lagi, ya. Bisa jadi dia punya kebiasaan untuk baca koran, tapi untuk saat ini saja dia sedang tidak baca. Mungkin matanya sedang sakit. Nah, mungkin dia sedang bosan dan segala macam, ya. Ala kulli hal, ma yaqra'us sahifah, dia tidak membaca koran saat ini. Taib, kita coba baca bersama-sama. Nah, para pendengar yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk kita membaca bersama-sama kalimat-kalimat ini, dan tentu saja yang mengikuti lewat media-media lainnya bisa mengikuti setelah ana. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Ana la ashrabul qahwata. Ana la ashrabul qahwata. Ashrabu Ana la ashrabul qahwata.
Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. 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 Nahnu la nal'abu kurratal qadami. 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 Qadam. Nahnu ma nal'abu kurratal qadamil ana. Nahnu nal'abu qadamil ana. Nahnu ma nal'abu kurratal qadamil ana. Nahnu ma nal'abu kurratal qadamil ana. Qadamil ana. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Huwa ma Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Taib. Naam, ahsantum wa barakallahu fikum. Taib. Dan kita telah sampai di ujung pembelajaran kita. Ana sedikit meringkas apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita telah tadi menjawab latihan-latihan berkaitan dengan penyandaran domir-domir kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. Ya. Kita katakan la an-nahiyah maknanya jangan, dan dia memiliki amal yang khusus. Ya, dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya berakhiran sukun, atau ketika fi'il mudhari' setelahnya berakhiran waw jamaah atau ya mukhatabah, maka dia menghilangkan nun yang asalnya ada padanya. Adapun ketika fi'il mudhari' diakhiri dengan nun niswah, maka para ahli nahwu mengatakan fi'il mudhari'nya menjadi mabni di atas sukun. Taib, dan kita sudah mengambil latihan berkaitan ini. Kita penyandaran domir-domir kepada fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah. Dan kita juga tadi telah bahas perbedaan antara la an-nafiyah dan la an-nahiyah. La an-nafiyah maknanya tidak, dan dia tidak memiliki amal khusus. Sedangkan la an-nahiyah maknanya jangan, dan dia memiliki amal khusus sebagaimana tadi telah kita terangkan. Begitu juga tadi kita menjelaskan bahwasanya hamzah fathah ketika bertemu dengan hamzah sukun setelahnya, maka orang Arab menjadikan hamzahnya satu saja dan memanjangkannya, karena ini lebih mudah di lisan. Contohnya tadi akulu. Nah, kita tidak membaca akulu tapi akulu. Kita tidak membaca akhudhu tapi akhudhu. Nah, dan kita tadi membahas kada yakadu. Dia memiliki amal khusus juga. Amalnya sama seperti kana, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Hanya saja khobarnya yakadu ini harus berupa jumlah fi'liyah, yang mana fi'ilnya adalah harus fi'il mudhari'. Dan dia menerangkan secara makna hampirnya terjadi kejadian pada fi'il mudhari' tersebut, ya. Hampirnya atau dekatnya terjadinya kata kerja fi'il mudhari'nya, ya. Makanya kita artikan tadi hampir saja. Hampir.
nyaris. Yakadul mudiru yakhruju, hampir saja Pak Kepala Sekolah keluar, dan seterusnya. Ini berkaitan kada yakadu. Kita juga tadi menerangkan la an-nafiyah ketika masuk kepada fi'il mudhari', maka makna asalnya adalah dia menafikan fi'il mudhari'nya di masa yang akan datang. Atau kita mengatakan ya la asyrabul qahwah misalkan, maka maknanya saya tidak minum kopi. Biasanya saya nggak minum kopi sekarang ataupun yang akan datang. Nah begitu. Sementara kalau ma'an nafiyah masuk ke fi'il mudhari', maka dia menafikan fi'il mudhari'nya dan menjadikan penunjukan waktu fi'il mudhari'nya menjadi khusus untuk saat ini saja. Maka kalimat misalkan ana ma asyrabul qahwah, artinya saya tidak minum kopi saat ini. Mungkin dia sedang sakit, mutakallimnya, mungkin sedang tidak selera dan segalanya, sebab-sebab yang lain. Tapi di masa yang akan datang, dia minum kopi lagi, bisa jadi, ya. Dia hanya menjelaskan saat ini saya nggak minum kopi. Ini ketika ma'an nafiyah masuk ke fi'il mudhari', padahal kebanyakan atau asalnya ma'an nafiyah ini masuknya ke fi'il madhi. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberkahi ilmu, waktu, dan setiap usaha kita untuk thalabul ilm. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.